Baiklah bapak-bapak dan ibu-ibu, kita masuki acara inti, yang kita tunggu-tunggu, yaitu tausiah agama yang dibawakan oleh Al-Mukarram Buya Darwis Tuan Kusidi, yang temanya mengadani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di era menilai sebagai pribadi yang unggul. Jadi kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, ambo himbau, mari kita menjaga tertib untuk ceramah nanti. Itu adalah adab kita kepada guru. Dalam adab itulah insyaallah kita mendapatkan barakatnya dari guru. Maka dapatnya barakat dari guru, insyaallah syafaat Nabi dan rahmat Allah pun kita dapat. Kepada guru kita yaitu Al-Mukarram Darwis Tuan Kusidi, kami persilakan dengan segala hormat. Astagfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka ya man audahta lana subulal hidayah wa azahta an basairina gisawata riwayah wa nusalli wa nusalliman arsaltahu sahidaw wa mubasira wa da'iyan ilallahi ta'ala biiznihi wa sirajan munir. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'd. Ilahi in qabilta taubati wa ghafarta haubati fa akrimni bil fahmi wal hifzi hatta ahfaza kulla ma sami'tu minal ilmi wal Qur'an. Ilahi akrimni bi husni sauti wa nagmati hatta ana man sami'a qira'ati yazdadu riqatan fi qalbihi wa in kana khasiyal qalbi. Ilahi akrimni birizqil halali warzuqni min haitsu la ahtasib. Allahumma ja'alna mahbuban fi qulubil mu'minin. Allahumma ja'al akhira kalamina inda intihai ajalina qaulan la ilaha illallah. Ya Allah, jadikan akhir perkataan kami di saat sampai ajal kami akan kalimah la ilaha illallah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala ringankan lidah kita mengucapkan kalimah di akhir hayat kita nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana Allah masih melimpahkan rahmat dan nikmat kepada kita, sehingga Allah berikan kita kesehatan, Allah berikan kita umur yang panjang, serta keimanan yang Allah titipkan ke dalam hati kita. Tiga nikmat kau adalah merupakan nikmat yang besar di dalam kehidupan kita, melebihi daripada pangkat yang tinggi, harta yang banyak. Tiada artinya pangkat yang tinggi diberikan Allah, tiada artinya harta yang banyak diberikan Allah kalau Allah tidak berikan kepada kita kesehatan. Kemudian salawat bersampurkan salam kita alamatkan kepada puncak pimpinan umat Islam sedunia, imam sekalian Nabi, penutup sekalian Rasul, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah bersusah payah membimbing umat dari alam jahiliyah kepada alam Islamiyah, dari alam biadab kepada alam yang beradab, singkih kata minaz zulumati ilan nur.
Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan kini menjadi umat yang pertama kali mendapatkan syafaat di padang mahsyar nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang amba hormati seluruh yaitu Dursana PKDP Bayak Dumai Riau Duri, kemudian yang yaitunya kaum bapak-bapak sedaku ninyak mamak nan gadang basa batuah nan baurik sabana tunggang nan bapujak sabana bule. Kemudian yang amba hormati kaum ibu-ibu pundokan duang limpapeh rumah nan gadang sumarak foto dalam kampung hiasan dalam negara. Umum kaum muslimin dan muslimat yang hadir pada kesempatan kini rahimakumullah. Mohon maaf amba tidak bisa menyebutkan satu persatu dengan jabatan masing-masing. Umum seluruhnya dunsana yang hadir pada kesempatan kini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala balas yaitu niat kita yang baik, kebersamaan kita, mendengarkan pengajian kita, kemudian sedekah yang telah kita sedekahkan atau berikan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Menjadi kita yang begitu kuatnya persatuan kita. Alhamdulillah. Walaupun baru-baru sekali kau mau kasih kau, tapi yang mau heran, yo bahayo untuk meminta hati ke hati tadi yo lembut punya dari si anu tiga tuih kan yo hati ke hati. Jadi begitu semangatnya kita nampak kebersamaan kita. Dari mangku mencari kebersamaanku dari minuman awak samo solonya udah pilih bayar awak nan hadir banyak nan pangka batuangnya sampai ungku nama ceramah itu yang minum dan kopi ya mulai dan kau nak lalu ya kalau aku kan mencari aja samo ya biasanya kan ada beda biasanya kadang-kadang kalau penceramah lalu ya dibuat aku kebersamaan lah samo solonya udah betong iya air putih kopi atau teh. Jadi nampak kebersamaan kita. Alhamdulillah, dan mudah-mudahan untuk seterusnya bahasamu mangko majadi itu bahasa orang kini. Apalagi kita akan kebalik gadang di tahun 2024. Bukan panjang tidak, cuma mengingatkan. Kalau seandainya bahasamu kita tiada yang tidak mungkin terjadi. Makanya kata orang daripada pai kasih cincin rancak lalu kamarana pada mamiliah ugang lain ancak mamiliah ugang awak. Dimapun kita aku dah menyampaikan ugangnya cuman dimapun kita kalau ateh namun kita bahasamu kita akan bisa jadi bahasa bersamaan pun kokoh. Makanya dikatakan orang hari kadang hujan taserak tiada payung tempat patengan biarlah karam jobi dua awak pada mandayuang di dua kunenya nggak bagian ya kau jadi sapu enak kok bukan panji dia buang dia kau siap di belakang dah cuman ambo minta terima kasih banyak kepada yaitu Persatuan KTTS yang pertama kali mengundang ambo ke Dumai ini kok alhamdulillah terdanar. Ya mudah-mudahan nanti Nuri pun satu orang yang bisa undangan. Gua ada acara. Iya. Banyak nanti perawangnya, di Riau-nya. Sebelum kaji dibaca ibu dan bapak-bapak, walaupun protokol telah mengimbau nama ambo. Meskipun kita mungkin ada sebagian tak kaji, kita cari yaitunya spanduknya sebagai ancak berasiah juga. Tapi kenyataannya tidak ancak berasiah no hitam manis nampak di bawah ulangan. Hitam manis itu digini lah ya. Ayo. Atau ada uang gak ada bos ini. Ada nih. Jadi walaupun kita sama kita bertanya ugang dari apa penceramah dari ulang awak dari peyaman, tapi dari apa yang mana kadang-kadang kan tahu kita. Pada kesempatan ini dek karena ambo pertama kali penceramah kasiko, ambo memperkenalkan diri. Nambo lah dipanggil dek protokol yaitu Darwis gelar Tuang Kusini. Tahun 2000 ambo belajar di pondok pesantren Nurul Yakin ringan-ringan. Pakandangan Lubua Aduang tahun 2000 sampai tahun 2002.
Tahun 2002 ambo pindah ke pesantren Syekh Aminuddin Budak Sijunjuang, Kabupaten Sijunjuang tahun 2002 sampai tahun 2006. 2006 ambo pindah ke pondok pesantren Surau Simawang, bertempatnya pun di Sijunjuang sampai tahun 2008. 2008 ambo pindah ke pondok pesantren Darul Ulum Padang Magik Batu Sangka, Kabupaten Tanah Datar. Tahun 2010 ambo balik pulang kampung baulang ke Tandike. Dek lamo mengaji dia dek guru gala tuang kusidi. Namo asli dia dek urang gaib darwis di gabungan darwis tuang kusidi. Di ma kampung aslingku di kampung Tanjuang. Korong sawah tuku nagari KKS. Allah babiniku Allah sakali baru ibu-ibu. Kebetulan kurang rumah ambo yang pertama di Simpang Jaguang Kurai Taji. Waktu sakali ku kami laki-laki ado dajah kebebasan ampe kalau lagi tado. Suku ambo Tanjuang. Inya ambo dari pilihan. Tamasuk yaitu inya haji dasar iko adalah inya ambo. Jadi kok kamu buat acara nanti persatuan suku dan mereka ahung kudunya dalam suku pilihan. Awak madokan persatuan pilihan, cucu ambo dengan pilihan bapak. Kan masuk adanya. Kok ada suku Tanjuang membuat persatuan suku Tanjuang pengajian tabligh akbar, panggil tuangku darwis sukunya Tanjuang. Rupanya bukan pilihan membuat ini cucu dia bukan pilihan. Rupanya bukan si kumbang yang membuat ayah ambo bukan si kumbang apa. Kan biasa adanya. Orang Panyalai membuat urang rumah ambo bukan Panyalai. Urang Jambak bangku urang Jambak amma ambo bakawan juga Jambak. Kan masuk adanya. Kurang kotor bahasa mau inya ambo bakawan juga kotor dulu. Jadi baru sana gitu suruh jawab. Kadang-kadang kan suku ada Tanjuang, suku Tanjuang. Oh Tanjuang suku gue. Awak kamu buat acara khusus suku pilihan kan? Itu pak kan yang mana? Itulah perkenalan singkat daripada bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir pada kesempatan kini. Sabadon kaji dibaca talabiah dahulu ambo meminta maaf kepada kita yang hadir. Kalau nyampang tersinggung kekanaya talantuang kebatur. Di saat ambo menyampaikan pengajian, ambo minta maaf kepada kita bersama. Layam maaf ambo bapak. Dan sampai menjadi dandam. Kok dapat perdana ambo pai kadumai. Kok dapat satunya ancak dalinan telah turahmi kita naik. Dan sampai menjadi dandam awak menjadi ambo darwis ceramah teman awak je nani singgung ni. Karena dulu mengambo kita lihat. Pada kesempatan kini kita madukan ceramah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesuai kata Bapak Ketua kita tadi, dak beberapa minggu lagi kita madukan yaitunya Maulid Nabi. Secara badiki sarafal anak. Jadi bahan modelnya dan aku noyo kita memperingati Maulid Nabi. Salah satu gunanya memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tanda bukti syukur kita kepada Allah. Karena nikmat yang paling besar diberikan Allah kepada kita adalah diutusnya Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di dalam kitab dikatakan inna afdalal layali huwa lailatul mauludi syarif summa lailatul qadri summa lailatul jum'ah. Sesungguhnya malam yang sangat agung, malam yang istimewa adalah malam kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa lailatul qadri, kemudian baru malam Jumat. Summa lailatul jum'ah, kemudian baru malam Jumat. Kenapa Allah Ta'ala muliakan malam kelahiran Nabi daripada malam Lailatul Qadar? Padahal malam Lailatul Qadar saja disembunyikan oleh Allah. Tidak seluruh umat mengetahui kapan jatuhnya malam Lailatul Qadar, meskipun malam Lailatul Qadar memang diberikan satu kali dalam setahun.
dirahasiakan oleh Allah kemuliaan malam Lailatul Qadar. Tetapi malam kelahiran Nabi lebih mulia daripada malam Lailatul Qadar itu sendiri. Itulah kelebihan daripada malam kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di saat orang tua kita balik, orang siap balik, itu yang disabui itu adalah kelebihan Nabi, sejarah Nabi, bagaimana Nabi Muhammad, apa perbedaan Nabi Muhammad dengan kita bapak-bapak dan ibu-ibu. Dan kita samakan Nabi dengan kita, jauh beda. Makanya Nabi mengatakan ana basarun lakal basari, aku adalah manusia tetapi jauh beda dengan manusia biasanya. Sama kita urangnya tetapi jauh beda. Itulah yang dibaca orang-orang siap, yang kita undang dari kampung balik bajamba kita dibaca rawi bersama-sama. Beko di akhirnya beko sekitar jam 4 pagi itu saraka agaknya bersama-sama orang siap nyobaco ya Nabi salamu alaika ya Rasul salam ala alaika ya muru kan mulai agak bersama-sama. Kenapa kita mengkaji maulid Nabi, bahkan sejarah daripada kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya termasih tertanam di hati kita. Modekalah amaliyah kita dulunya. Di dalam yaitu kitab Sarafal Anam dikatakan, katanya dalam kitab yang dibaca orang siap ketika badikie, kuntu nuran baina yadailah qabla ayyahluka adama bi alfain amin. Artinya aku adalah nur di hadapan Allah, kata Nabi. Sebelum Allah ciptakan Nabi Adam 2000 tahun. Alun dijadikan Nabi Adam 2000 tahun, nur untuk Nabi Muhammad telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Batui Nabi kita, Nabi yaitu penutup sekalian rasul, tetapi dinurunkan oleh Allah dalam penciptaannya 2000 tahun sebelum Allah membentuk tubuh Nabi Adam. Nabi kita, nur untuk Nabi kita telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dibaca dengan siap kita balik. Falamma khalaqallahu Adama, di saat Allah menciptakan Nabi Adam, dibantu tubuh Nabi Adam, setelah dibantu ditiupkan ruh, ditumpangkan nur untuk Nabi kita di tanah limbagu Adam. Tasentak Nabi Adam, kama Nabi Adam di saat itu berjalan diiringi oleh para malaikat. Berjalan Nabi Adam ditunggu oleh malaikat. Dan kata Nabi Adam, ya Allah ya Tuhan, malaikat kenapa menurunkan ambo? Baakot kama ambo kainya tuhuikan. Dan kata Allah, wahai Adam, ingat, yang dituhuikan malaikat bukan engkau. Pada hakikinya yang diturunkan oleh malaikat adalah karena adanya nur untuk Nabi Muhammad pada tanah di bago engkau wahai Adam. Pada zahir batu engkau ditubuhkan malaikat, tetapi pada hakikinya wahai Adam yang diturunkan yaitunya oleh malaikat karena adanya nur untuk Nabi Muhammad pada tanah di bago engkau. Mai yang malaikat itu. Anan kata Nabi Adam di saat itu, ya Allah ya Tuhan, sungguh mulia kau nur untuk Nabi engkau. Coba engkau pindahkan nur untuk Nabi engkau itu di hadapan ambo. Allah pindahkan di antara yang Nabi Adam. Dia takkan kakaknya, malaikat yang di belakang pindah ke engkau, memandang kepada Nabi Adam, tunduk di saat itu. Anan kata Nabi Adam, ya Allah ya Tuhan, sungguh agung nur Nabi engkau Muhammad. Coba engkau tanyakan kepada Abu Bakar bentuknya nur Nabi Muhammad itu. Dipindahkan kepada dua kuku Nabi Adam. Di saat Nabi Adam memandang nur Nabi Muhammad ke tadi, takjub Adam nyuataan kepada dua matanya. Itulah namanya amalan bagi kita apa-apa. Di saat kita mendengarkan kurang azan, mengucapkan ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau terdengar dewa orang azan kan bambu itu. Lumpuan. Ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Kata orang azan. Ana jawaban awak ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Marhaban bi habibi wa qurrati aini Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Cium
atau hambui atau tiup yaitu ujung umpu kejariwa kemudian kita usapkan kepada mata kita. Aku nonyo tu untuk ubek mata. Kan ada sebagai kita yang mengamalkan model itu. Satio adu gangasan, nyambui atau cium yaitu jempolnya kemudian diusapkan kepada mata. Nabi Adam dulu meletakkan jempolnya kepada mata karena memandangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu mulianya. Allah tiba yaitu di Nabi Adam. Kemudian turun kepada Nabi Nuh. Allah Ta'ala selamatkan Nabi Nuh dari topan badai. Pendek cerita taruh ke Nabi Ibrahim. Taruh kawan akhirnya baru tiba dari Aminah melewati Abdullah di saat itu. Turun temurunlah tiba Nabi Muhammad di Aminah sehingga Aminah tidak merasukan dan tidak tahu dengan kehamilannya. Kolah kitab yang dibaca orang di saat mulut ke bapak-bapak dulu itu. Kadang-kadang kan yang membaca irama. Jadi sehingga kita tidak paham apa arti yang dibaca orang siang itu. Sehingga dalam saraka dikatakan laisa azaka minka asalakatu ya jadal musalaini fa'alaika Allah musalla daiman tulal duhuri la ilaha illallah la ilaha illallah daripada keturunan engkau wahai Nabi Muhammad. Bahwa banyak nasab keturunan garis kita manusia tidak ada yang melebihi daripada bersihnya, sucinya, mulianya daripada keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di saat Nabi Muhammad dikandung oleh Siti Aminah pun Aminah tidak merasukan berat di saat itu. Alam kata orang siap kita di saat berikia hamalahu ummuhu Aminah falam tajid li amlihi alama wala siqala. Di saat Aminah mengandung Nabi Muhammad, Aminah tidak merasukan sakit, Aminah tidak merasukan balik, Aminah tidak merasukan padiah. Satu-satunya perempuan yang hamil tidak berubah fisiknya adalah Siti Aminah mengandung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh mulianya Nabi kita. Itulah sabananya yang dibaca ketika mulai balik jauh di kampung kita. Yang banyak kita menghadiri, dibaca oleh orang siap kita dengan berirama. Itu yang dibaca adalah kelebihan Nabi Muhammad. Bagaimana komode itu mana kita membacanya, antusias mana kita di saat itu menghadiri. Karena Nabi Muhammad sayang kepada kita umatnya. Lah dia kata dunia kita yang ingat sabut. Di saat berpulang ke rahmatullah kita yang nyabut. Di saat dibangkitkan oleh Allah di padang mahsyar kita yang nyabut balik. Dibangkitkan oleh malaikat Jibril, perintah daripada Allah, wahai Jibril bangunkan Muhammad. Dibangunkan oleh malaikat Jibril. Anan kata malaikat Jibril, wahai Muhammad bangunlah. Hari kiamat lah tiba, kita lah tiba di padang mahsyar. Jago Nabi Muhammad. Anan kata Nabi, wahai Jibril, aina ummati ya Jibril. Umat aku di mana wahai Jibril? Anan kata Jibril lah tahu. Di saat dibangkit pertama di padang mahsyar yang ditanyakan oleh Nabi kita, akulah kita. Ba'a umatnya. Di saat berpulang ke rahmatullah, wahai Jibril, tolong tanyakan kepada Allah, apa kelebihan yang diberikan kepada umat ambo? Wahai Jibril, ambo tidak meminta kelebihan untuk ambo.
Ambo tidak meminta kelebihan untuk keluarga, ambo tidak meminta jaminan untuk anak cucu ambo, tetapi yang ambo minta bagaimana keadaan umatku. Tolong tanyakan kepada Allah. Mungkin itu cintanya. Bahkan yang bisa mengagiah syafaat saja nanti adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan banyak nabi lain, pertama yang bisa mengagiah syafaat cuma Nabi Muhammad. Bahwasanya segala nabi itu diberikan yaitu kelebihan doa mustajab, tanda kuliah pitak baraku. Segala nabi diberikan di atas dunia, diminta di atas dunia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah, doa ambo di atas dunia nak pakai Allah. Nggak usah kabulkan pada di atas dunia, tapi izinkan ambo menolong umat ambo nanti di akhirat. Alun lahir kita oleh bapak dan ibu-ibu, kita telah dipikirkan oleh Nabi. Mana itu sayangnya. Kira-kira awak yang hadir di kuliah ada dipikirkan Nabi? Andai kata Allah Ta'ala berikanlah kita yang ada di Masjid Al-Mu'minin ke doa. Wahai yang ada di Masjid Al-Mu'minin pada kesempatan malam ini, dia doa yang mustajab, anda kuliah minta padaku, tapi kira-kira kawak minta apa dulu? Kalau Nabi dia doa mustajab yang diminta bisa memberikan syafaat untuk umatnya nanti. Tidak hanya minta kekayaan di atas dunia, izinkan ambo memberikan syafaat kepada umat. Jadi kalau kita yang hadir kini, andai kata seandainya Allah suruh kita meminta doa, anda kuliah minta padaku, cie seorang. Kira-kira yang kawak minta. Ibu-ibu di belakang, kira-kira takkan ada kawak minta. Kok maka gue doa awak gaji malam kini? Ibu-ibu, mangan tua awak ibu. Kira-kira kawak minta. Yang apa-apaan diminta? Masuk sarugo diminta apa-apa. Kalau ibu yang dimintanya, kalau apa-apa di mungkonya minta masuk sarugo. Kalau lain kuliah yaitu kandak kuliah minta berlaku doa kita dikabulkan oleh Allah, yang kita minta masuk sarugo kita apa-apa di mungko. Ibu-ibu di belakang masuk sarugo. Kayu enggak lewat lah. Ibu-ibu salah kemain ada diminta. Itu nampak dia. Bahwa menggunakan lewat sarugo, dan karena doa kita tergantung keadaan kita di atas dunia. Kalau seandainya kita diberikan oleh Allah suatu penyakit, di saat kita mendoa ada takkan ada gitu sehat, nggak jadi sarugo takkan ada. Di saat Allah puji kita dengan suatu kemiskinan, bangsa mana itu ada di dunia, ada nama minta ayo. Kalau ugang-ugang mengandung minta lima katakan suku deh. Jadi tergantung keadaan situasi awak. Tidak kamu kilo ugang mengandung suku minta. Kenapa suku deh? Nanjalan mana kawan bayul. Jadi beda kalau Nabi Muhammad tidak diberikan doa yang mustajab. Apa di saat itu yang diminta oleh Nabi bisa memberikan syafaat kepada umatnya nanti. Begitu agung dan mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata protokol tadi, isi tekmanya dalam malam ini kok bisa mencontoh akhlak Nabi. Akhlak Nabi dan sederhana saja. Nabi itu mempunyai sifat pengasih penyayang, itu saja dulu. Tidak usah yang lainnya. Kalau tak tanam deh kita ibu dan bapak-bapak sifat kasih dan sayang, itu kita lah hebatnya. Tidak ada rasa benci kepada orang lain. Tidak ada rasa sombong muncul di hati kita. Tidak pernah kita mengucilkan orang lain. Kalaulah timbul sifat kasih dan sayang di dalam hati kita. Kita mengadakan maulid Nabi bisa mencontoh, yaitunya sifat suri tauladan Nabi kita, yaitunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ba'ana sayangku tidak pernah bagi kau orang
ndak pernah banci kau orang, indah aku membuat buuan orang, sayang jo kau orang. Nan paling sulit dalam hidup itu kan mencari kelebihan orang, itu sulit itu. Nan paling murah dalam hidup itu mencari kekurangan orang. Orang-orang yang bisa memandang kekurangan orang dan melupakan kebaikan orang, orang mereka akan rasa benci yang timbul di hati. Payah untuk sayang ke orang karena pandangan matanya sabateh kepada nan kurang nampak juga. Padahal Nabi mengajarkan kita mempunyai sifat pengasih dan penyayang, dan bangih dan tidak banci kepada orang. Kalau dapat saja dewa malam kini mengamalkan kaji yang seketika, itulah hebat kita. Ibu-ibu di belakang, kajian gini bisa yaitu menanamkan kasih dan sayang. Kalau dah tak tanam kasih dan sayang, tak bangih lah. Kau suami apa tak bangih lah. Lembeknya pulang dari lapau galak, dia mencari itu nyata. Tahu ada apa? Sana aja, mencari air jam empat kau pulang ya, dari maju. Awak balik di kadai, ya alhamdulillah, lagi pulang ya jo ya. Walaupun jam 4 tapi kan lagi pulang ya, alhamdulillah. Di bawah jauh waktu pai kamu saji al-mukminin mendengarkan pengajian jauh, orang mengadakan ceramah Maulid Nabi gini, nah kita baik nah, anak kata Jawa, kok kaman tuak turgo pai rasuang lobo tak pai dong. Kok mode itu kata Jawa, lain sayangnya wak. Tidak pak, tapi kajian sayang, tidak loh. Kok kaji sakit yang kasih sayang tak bawa pulangnya. Si koyo aku berubah boleh indah. Pulang balik. Kalau tak tanam di hati wak sifat kasih atau sayang saja, itulah hebat gitu. Tidak ada rasa benci. Banyak ke anak, banyak ke minantu, banyak ke ajawa. Pokoknya kalaulah tak tanam sifat kasih atau sayang, tidak ada rasa benci gitu ke orang. Oleh baik pulang ajawa dari lapau lembek lah. Di bawah aja kamu saji mendengarkan pengajian dak muahnya lewat tetap ya sayang. Di bawah aja wak sembayang dak jauh muah lewat tetap ya sayangnya. Kan tidak bangi hak kajawa. Anak kecewa kajawa usaha aja sembayangnya. Lah sekian umur aja aluna do nampak dia bojo sembayang lain. Kok dicubo aja sembayang ba aja. Anak kecewa aja wak kini lu tak kanar lain. Kilo-kilo sayang wak atau banci kajawa. Nan pakai ajo, aku banyak nanya, aku dah dong ajo di bawah. Wah, disuruh mendengarkan pengajian dakwah, dibawa ke musalah dakwah, nan lagi pakai ajo, sayang wak ajo tidak. Kan lagi menjawab dengan ajo, ni dah ajo yang ya. Baak kita neengku, sayang kita banci, tetap sayang kita. Berarti tidak banci ku tidak. Kita perasaan kita laki-laki apa? Kalau mulai lapiah dia 52, kadang-kadang ibu-ibu kok bau tahu masuk itu kadang-kadang naik sembayang bau. Kok parangai ke awak kita laki-laki ya? Ambo pernah bertanya ke ibu-ibu, ku ambo bertanya, tanya ibu. Suami ambo nak buah sembayang dong. Anak kata ambo di saat itu mengai ibu pilih dulu. Kan banyak orang lain mah. Kalau anak sembahyang ungku banyak tuh, ungku itu kan ada suami bini itu. Kadang-kadang lah bau melihat ungku dua, bau nampak ada masalah anak sembahyang. Tapi ketika muda nak tahu je kenapa. Kalau ia batu seorang ibu itu mencari suaminya sembahyang atau tidak, jangankan 5 tahun, 2 hari saja lah tahu kita. Kalau laki tidak sembahyang gitu, lah tahu nih. Dari dulu sampai kalau melihat ungku dua bau tak kena. Awak nak nampak awak laki-laki itu tuh lebih bedo loh. Kamu anak apa isya lo, kamu sudah aku kenal lo mui. Banyak kajian, kajian tak tanam kasih dosa saya. Di saat disuruh suatu orang itu untuk berbuat baik, disuruh anak kasuah dah amu, disuruh dan suami wak menyuruh melaksanakan untuk ibadah dah amu, disuruh dibawa mendengarkan pengajian dah amu, dan tanamkan rasa benci ibu, tanamkan rasa sayang di dalam hati. Bah. Jadi ayah ini nancak bagan gue suami ajo. Ambo malam tadi mendengarkan pengajian.
Nan keceungku kalau orang rajin beribadah, insya Allah akan masuk ke dalam serupu. Orang yang tidak melaksanakan sembahyang akan masuk ke dalam neraka. Nyampang jawab. Salamu ambo beribadah diterima oleh Allah. Samantaro ajo ndak umah beribadah dimasukkan oleh Allah ajo ke dalam neraka. Ambo tak masuk ke dalam serupu. Nan ambo takwi ajo ambo berpisah ajo ko tidak tahu jawab. Kanan tak apa ibunya. Awak kan apa bisa ya Jo, ya rata lo doa Jo, kecewa dengan lembut. Laki-laki itu kebanyakan sifatnya, bagaimanapun kalahnya, kalau dengan keras seorang istri manakah tetap akan melawan. Tapi bagaimanapun kerasnya seorang suami, kalau dengan lemah lembut seorang perempuan merayunya akan apa? Lulu hatinya, bukan tidak berarti. Kalau mendapat ya dah. Iya mana itu? Kalau dengan kagih tak kuat. Ajo lah model kalau mau jual dak yo mau kasuo ba ajo sebenarnya apa. Tapi lu nak taragak lo menjelia ya jo. Pai kasuo, pai ke masjid, mendengarkan pengajian, satu sosial model orang tu alangkah hancak juga. Oh di siko nak dong tu. Oh nak siko nak pada apa dia sebenarnya. Nah dos. Kau nak hebat-hebatnya. Jadi banyak kajian tadi tanamkan sifat rasa kasih dan sayang. Tidak pernah rasa benci tanamkan dalam hati. Itulah mencontohnya kita akan sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di dalam sejarah, di dalam cerita dikatakan Nabi menyuguhkan orang buta, orang yang disuguhkan Nabi itu makanan menyumpah. Tapi Nabi tidak panggil. Anak ketukang buta, siapapun bertemu dengan Muhammad, kau pasobok dengan Muhammad, jangan pernah ikut dengan Muhammad. Sesungguhnya Muhammad itu adalah pembohong. Padahal yang memberikan makanan kepada orang buta itu Nabi kita. Disuruhan dengan lemah lembut disuruh. Yang keluar daripada kata-kata orang buta adalah cilakian, sumpahan. Nabi santai, tidak pernah nyobangin, tidak nyobaleh. Kalau kita nak mungkin model nak awak menjual muncung orang buta tu, nyo sumpahan awak mana buat muncung dia buat apa? Lah dia makan kini disumpahnya awak. Ada kecewa, ada itu je. Tapi Nabi tidak model. Bahkan suatu hari tahunya orang buta di saat Abu Bakar menyuapnya. Anan kata orang buta, kau ndak orang patang ya nama nyuap. Beda rasanya. Anan kata Abu Bakar, batu. Orang yang menyuap engkau patang itulah yang Muhammad engkau sumpah. Yang engkau sabit pembohong, pendusta, tukang syair, dialah Muhammad. Anan kata orang buta Yahudi diucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Dengan kelembutan. Kalau dengan kelembutan kita pun murah hati dengan orang. Dengan kelembutan di lingkungan pun kita bisa akrab dengan orang. Tapi kalau kasar kita, banci kita, jejak kita kurang lain, jangankan tetangga, keluarga awak saja kadang-kadang bangih kawan. Makanya tanamkan rasa kasih dan sayang, insya Allah maka kita telah bisa meniru, yaitu salah satu di antara kelebihan sifat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Balik kaji kita tadi, Allah di saat itulah lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dikandung oleh Siti Aminah. Bertepatan 9 bulan Nabi Muhammad dilahirkan oleh Siti Aminah. Tak satu pun makhluk Allah yang benci dengan kelahiran Nabi selain daripada yaitunya setan iblis. Satu-satunya maka dua Tuhan tidak suka lagi Nabi Muhammad cuma setan kubilik. Arohatil atyaru tasnu filayalil maulidi wa barikun nuri yabdu min ma'ani ahmadi. Burung-burung di udara berkicauan, senang hatinya menyambut lahirnya Nabi. Bahkan di dalam kitab Sarafal Anam dikatakan falamma wulidan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salal wasu wa tayru ridaah wal malaikatu tarbiyah. Meminta di saat itu makhluk Allah untuk bisa mengasuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya makhluk Allah yang tidak suka dengan kelahiran Nabi adalah setan iblis. Memakiat setan iblis sajadi-jadinya di malam itu. Bila masuknya setan pilih memakiat sampai waktu
Pertama sama so setan kubili itu dikutuk oleh Allah. Nan kedua sama so setan kubili diusir dari sarugo pindah ke dunia. Nan ketiga sama so diturunkan yaitunya surah Al-Quran, surah Al-Fatihah. Nan keempat yaitunya di saat dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama masuk dikutuk, kedua ketika diusir dari dunia, dari serugo kate dunia, dan ketiga di saat Nabi Muhammad lahir, dan keempat di saat diturunkan surat Al-Fatihah. Maka memakiat di saat itu setan kubini sejadi-jadi. Sehingganya Al-Fatihah itu kalau dibawa kawak sembahyang menjadi rukun di dalam sembahyang kita. Tidak sah sembahyang seseorang kalau tidak baca Al-Fatihah. Meskipun kita melaksanakan sembahyang dengan imam, makanya kita sembahyang berimam pun tak boleh kita mengambil Allahu Akbar Tuhan yang jawab di belakang lah. Ukwa imam wa ukwa, taga imam wa taga, sujui imam wa sujui. Soronya wa karajuan. Tapi kita tak baca Al-Fatihah, maka tidak sah di saat itu sembahyang kita. Karena dogang sembahyang itu menumpang biduk kayak ini. Aniang mana aniang. Anan katanya, Pak aku nak dibaca Al-Fatihah Pak. Jawabannya, ambo sembahyang mengikuti imam. Di saat makmum salah, imam menanggung dosonya. Itu begitu banyaknya dosa imam kesalahan kalau makmum yang salah. Tidak boleh itu. Ada hal yang wajib dibaca meskipun sembahyang berjamaah dengan imam. Di saat awak sembahyang berjamaah dengan imam, imam membaca Al-Fatihah, kita dengarkan. Di saat imam setelah membaca Al-Fatihah, besok kita yang baca Al-Fatihah. Al-Fatihah itu menjadi rukun di dalam sembahyang kita. Tidak boleh kita di saat baca Fatihah kan yang tadi. Meskipun wak sembahyang, apalagi wak sembahyang seorang. Jadi sehingganya sama so Allah Ta'ala turunkan surah Al-Fatihah memakiat setan iblis kata. Bagi kaum ibu-ibu itu dilarang untuk sujud di atas mukena, di atas tilakuang yang kita pakai. Karena ada waktu nak sujud di atas tilakuang nak Allahu Akbar, wak kambangan tilakuang wak kata dia. Sujui wak di atas tilakuang wak. Itu pun berpengaruh untuk sembahyang. Tidak sah seorang ibu-ibu yang terhalang sujudnya dengan mukena yang ia pakai. Bagi kita laki-laki kalau memakai salameri model kita sujud di atas. Di saat awak sujud kita kambangkan. Di saat awak balik katanya menunggu jawab, maka tidak sah sujud. Kalau sujud tidak sah, batal hukum sembahyang dia. Kadang-kadang ibu-ibu tu simpel saja rasanya. Baku sujud di atas telakuang bu, di atas mukena. Jawaban ibu-ibu, awak mungkin awak baru siap baju cinggu jadi harum bau dah. Kan simpel jawabannya. Nyo yang dihitung bukan harum tak harumnya itu. Tidak akan sah sujud kalau kan yang kita tabatih dengan tampak sujud dengan benda yang bergerak, benda itu dengan gerak kita dalam sembahyang. Tilakon yang kita pakai kan kita bawa sembahyang. Di saat kita kate, tilakon kate, kita turun, tilakon turun. Maka tabatih tampak sujud kita dengan tilakon tu, maka sujud kita tidak sah. Kenapa? Karena tabatihnya antara kanyang dengan tampak sujud kita pada dasarnya. Terkecuali yaitu kita membawa dua tilakon. Jadi makanya dalam ibadah sembahyang kita pun ada istilahnya, ada yang membatalkan, ada yang patut kita baca, ada yang berpengaruhnya kalau seandainya nak kita baca. Makanya salah satunya yaitu yang selalu wajib kita baca adalah surat Al-Fatihah. Terkecuali kita berhukum masbuk. Apa hukum masbuk itu? Di saat kita masuk masjid atau musala, rupanya wajahnya imam berjamaah lah tagak yang tak tahu dia mana. Ana dibaca imam di saat itu. Pas awak sudah takbir usalli fardhu zuhri 4 rakaatin ada lillahi ta'ala atau ada makmuman lillahi ta'ala Allahu Akbar. Kita pasang niat tadi. Kemudian di saat sudah kita takbir kita baca Al-Fatihah. Di saat kita membaca Al-Fatihah setengah atau separuh kita membaca Al-Fatihah, imamnya rukuk. Kita boleh rukuk. Dengan syarat kita tidak membaca doa iftitah di awal takbir kita tadi. Hanya kadang-kadang kalau kita bapak kan banyak pasobok, banti kita musaji tidak tentu dah pedoman imam lah. Antahan dibaca imam lah. Zuhur dan asar itu kan sir bacanya. Tidak ada lagi. Atu baca ruan. Langsung kita baca Al-Fatihah. Andai kata rukuk lah. Seandainya baca imam,
di dalam kita baca Al-Fatihah, maka kita tidak wajib menyempurnakan Al-Fatihah. Fa ammal masbuku iza raka'al imamu fi fatihatihi fa in lam yastayil bi sunnah. Adapun masbuk, orang yang ruku imam di dalam inya membaca Al-Fatihah dengan syarat dia tidak bimbang dengan hukum yang sunat seperti membaca a'udzubillah atau membaca doa iftitah. Jadi makanya ada yaitunya tata caranya sampai kita beko setelah melaksanakan amal ibadah sembahyang yaitunya termasuk kita beko berzikir. Oh, zikir awak dari pun tak jadi masalah dari. Zikir awak boyak badan pun tak jadi masalah. Oh, zikir awak anu yang ku jadi. Zikir awak nak mangari badan pun tak bah. Kan kita zikir itu macam-macam. Ada yang zikir la ilaha illallah, la ilaha mangari badan kita. Ada yang berzikir tu anu yang ada. Zikir juga. Lai kuliah mangari badan dalam zikir ku kuliah. Lai kuliah waan yang dalam zikir itu mulia. Sebagian kadang-kadang kan nyatakan orang yang mengari badan zikir nak mulia. Zikir itu dari nak mulia. Jadi mulia awak zikir itu dari mulia. Mulia awak zikir itu mengari badan mulia. Yang tidak boleh dalam kita berzikir, yang berzikir kita yang dibantu darian badan kawan awak baru nak mulia. Kalau awak berzikir biasanya kan badan awak yang mengari, kepala awak yang main enggak. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini mulia tu mulia. Yang tidak mulia, yang zikir awak kapalo kawan kalau enggaan baru nak mulia. Kadang-kadang aku lagi zaman kini, kadang-kadang murah saja, oh nak mulia. Itu berosoa sampai sebagian salam sudah sembahyang saja berpengaruh kadang-kadang. Sudah awak sembahyangkan salam awak. Sallallahu rabbuna lanuril mubasalam kita. Sebagian ada yang melarang tak kuliah basalam sudah sembahyang. Dan basalam dalam sembahyang sudah sembahyang. Lain kuliah itu amalan kita lama. Sudah sembahyang bersama-sama basalam kita lagi kisah-kisah kita lagi ragu. Lain kuliah kita basalam sudah sembahyang kuliah. Dimanapun tempatnya basalaman itu boleh. Sudah sembahyang kuliah, sabalun sembahyang kuliah, kakak dua wa itu kuliah dua basalam, kakak tagak ke kuliah dua basalam. Tak jadi masalah, lima pun boleh. Wa ma min muslimaini yaltaqiyani wa yatasaffahani illa ghufira lahum ma qabla an yatafarraqa. Apabila bertemu orang mukmin, kemudian keduanya bersalam, kemudian membaca selawat, maka Allah Taala akan ampuni dosa orang tu sebelum keduanya berpisah. Itu kan kadang pedah gitu. Bermaaf. Sebagian kadang-kadang kita tahu nak kuliah kita bersalam. Sudah sembahyang dah bersalam dah. Sudah sembahyang kita dah zikir dah tak kode. Yang indah kuliah itu masalah dalam sembahyang baru nak kuliah. Awak sembahyang Allahu Akbar, nampak ada kawan. Pak, ayo nak kuliah. Tapi kalau sudah sembahyang kuliah, sebelum sembahyang kuliah, makanya kita buatkan amal-amal yang kita yang biasa. Jadi mulai dari kita mau Nabi, kita biasanya sudah sembahyang kita berzikir, sudah sembahyang kita bersalam-salaman. Jadi kita kuatkan. Jadi termasuk iaitunya mulut sarafal alam bagi kita awak kampungan membuat jampak. Sudah makanya dikaji awak di awal tadi model yang dibaca dalam kaji umum itu adalah cerita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wastapu mulianya agungnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi makanya mudah-mudahan dalam pengajian kita kini bisa kita mengambil hikmah dan bisa kita meniru contoh-contoh sifat-sifat akhlak Nabi yang mulia. Sebanyak itu sifat Nabi yang mulia setidaknya bisa tertanam di hati kita, yaitunya sifat pengasih dan penyayang. Tidak banci waktu orang lain, tidak iri waktu orang lain, tidak bangi waktu orang lain. Selalu kita mempunyai sifat lemah lembut kepada manusia lainnya. Itulah sifat yang aslinya yang selalu harus kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari, bagaimanapun keadaan kita. Mudah-mudahan berkah kita maulid Nabi pada kesempatan kini bisa kita mengamalkan dan bisa bangkit rasa kasih sayang kita, bangkit yaitu rasa cinta kita kepada Nabi dengan banyaknya kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena lagi dah menunjukkan jam 6:30. Itulah pengajian pada kesempatan kini yang bisa aku sampaikan. Talabiah tak kurang ambo mohon maaf. Talantuang karena yang tersinggung katuun. Usikum binafsi wa iyaya bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tuanku